Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa setia James Note Season 2, terutama pemirsa setia Enlighten Your Faith yang berbahagia kali ini, Enlighten Your Faith Ramadan edisi kuliah subuh. Kali ini akan sedikit membahas tentang menjiwai khusyuk dan membudayakan khusyuk. Khusyuk itu sendiri artinya adalah fokus, berkonsentrasi dengan baik gitu. Biasa orang itu mendengar kalimat khusyuk atau mendengar kata khusyuk itu dari ketika sholat itu harus khusyuk. Sholat harus khusyuk itu dalam artian sholat itu sholat yang harus benar. Sholat yang harus kita pahami dalam-dalam. Sholat yang harus kita menjiwai dengan baik. Dan sholat yang membutuhkan yang dimana kita harus berkonsentrasi pemirsa, tidak berpikir ngawang-ngawang kemana-mana. Nah, khusyuk dalam sholat ini pemirsa bisa dibudayakan menjadi khusyuk dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan, selain sholat yang khusyuk sudah pasti amalan lain sudah pasti penuh dengan kekhusyuan, ya kan? Contoh misalkan yang sedang kita jalani sekarang, ibadah siam atau ibadah saum di bulan Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu kita harus jalani dengan khusyuk juga, bukan? Gak boleh bulan suci Ramadan ini ngawang-ngawang kemana-mana ininya. Gak boleh kita berharap puasa Ramadan itu, terutama untuk anak kecil mungkin, berharap dapat hadiah, dapat uang, dapat mainan, dapat macam-macam sebagai imbalan untuk puasa Ramadan. Sebenarnya boleh, tapi caranya mungkin kurang etis kalau menurut fikih ya, menurut fikih yang disepakati oleh para ulama. Gitu. Memang boleh memberikan anak-anak kecil, kalau misalkan anak-anak yang mungkin masih berada di bawah 6 tahun, kalau puasa Ramadan nanti, kalau setiap puasanya nanti diberikan hadiah gitu. Udah puasa sehari nanti dapat mainan, dapat baju, dapat uang dan macam-macam gitu lah. Sebenarnya boleh melakukan hal seperti itu. Cuma mungkin caranya kurang etis. Takutnya nanti si anak malah justru niatnya puasa Ramadan hanya untuk mendapatkan yang itu tadi hadiah. Maka daripada itu, ibadah puasa Ramadan, ibadah saum di bulan Ramadan ini hendaknya kita jalankan dengan khusyuk. Khusyuk dalam definisi yang sebenarnya itu adalah tulus. Tulus. Khusyuk, tulus karena Allah Ta'ala. Niatkan, dalam niat puasa itu kan nawaitu shoma godin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Aku niatkan untuk berpuasa di esok hari semata-mata fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu dalami baik-baik, itu pahami baik-baik. Insya Allah, dengan mendalami, dengan menjiwai kekhusyuan yang tadi, kekhusyuan dalam membaca niatus saum fi Ramadan, insya Allah puasa Ramadan kita bakal berjalan dengan khusyuk. Gak ngawang kemana-mana. Ngawang kemana-mana tuh maksudnya ngelihat orang makan karena nggak puasa ngiler jadi kepengen makan, ngelihat orang nggak puasa minum kepengen minum aus, ya kan, kepengen minum aus, ngelihat orang lagi atau cekcok, ngelihat orang lagi gontok-gontokan, lihat orang lagi gaduh mau ikut gaduh, mau nambah marah gitu jadinya. Nah, itulah orang yang puasa Ramadannya ngawang-ngawang alias nggak khusyuk.
Kalau puasa Ramadan itu khusyuk, mestinya kita tahu puasa Ramadan itu nggak hanya sekadar menahan makan dan minum saja, tapi juga menahan hawa nafsu. Itu yang paling penting. Nafsu amarah, nafsu ingin dipuji, nafsu ingin dihormati, nafsu ingin disegani, nafsu ingin disayangi, ingin dicintai, nafsu ingin ingin ditinggikan, nafsu konsumerisme, nafsu hedonisme, nafsu seksual yang tak terkendalikan. Ya, makanya sekarang ini banyak kekerasan seksual di Indonesia karena nafsu seksualismenya tidak dapat dikendalikan memang. Nah, di sini saya ingin mengingatkan sedikit pada pemirsa. Di sini saya hanya sekedar mengingatkan, puasa Ramadan itu yang paling penting itu adalah menahan hawa nafsu. Dan setelah puasa Ramadan, perang terhadap hawa nafsu pun dimulai. Bahkan bisa dibudayakan puasa Ramadan itu dengan as-saum, as-siyam, itu artinya adalah menahan. Contoh misalkan, para pejabat di Republik Indonesia ini kepengen banget naik mobil mewah. Sedangkan banyak orang di Indonesia ini masih hidupnya melarat. Ya kan? Sementara banyak pejabat di Indonesia tampilannya necis. Kemudian mobilnya mewah, punya uang banyak, rumahnya juga mewah, pelesiran terus ke luar negeri. Ya kan? Sementara banyak rakyat di Indonesia itu masih hidup dalam kemiskinan. Nah, seharusnya itu bisa ditahan dulu. Masalahnya gini, kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia itu lebih sering membudayakan Allahumma laka sumtu wa bika amaltu. Itu adalah doa untuk berbuka puasa. Jadi kalau udah azan maghrib, udah buka puasa, langsung apa yang ada di meja makan. Kebanyakan begitu. Dan itu juga yang terjadi. Begitu ada kesempatan untuk bermewah-mewah, untuk berfoya-foya, untuk berhura-hura, berleha-leha, dengan kemewahannya langsung gitu. Makanya baca surat. Dalam surat At-Takasur itu dijelaskan siapa orang yang suka bermegah-megahan itu. Dalam Al-Quran surat At-Takasur itu dijelaskan. Makanya di sini saya mengingatkan, ya, as-saum, puasa Ramadan yang khusyuk akan berbekas kepada bulan yang lain. Bekasnya apa? Kita pandai menahan diri kita dari hawa nafsu. Kita pandai mengendalikan diri kita dari hawa nafsu. Terutama nafsu hedonisme, konsumerisme, materialisme yang paling menjadi masalah di negeri Indonesia ini. Maka daripada itu pemirsa, ada lagi sebenarnya materi, ya. Ada lagi sebenarnya membudayakan khusyuk, tidak hanya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baca Al-Quran, zikir, mengingat Allah pun harus dalam keadaannya khusyuk. Gak bisa kita ngaji, baca Al-Quran dalam keadaan pikiran ngawang-ngawang kemana-mana. Apalagi zikir, pikiran ngawang kemana-mana. Lagi zikir, mikirin berantem suami istri, adu cekcok sama anak atau sama cucu, kemudian masalah utang piutang, kemudian mikirin masalah masalah rumah tangga lain, masalah pekerjaan di kantor, masalah macam-macam, ngawang-ngawang pikirannya. Kalau zikir jangan seperti itu. Dengan berzikir yang khusyuk, insya Allah hati itu menjadi tenang. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 dijelaskan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Caranya bagaimana? Khusyuk. Kita tulus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu harus penuh dengan kekhusyuan, harus penuh dengan keikhlasan. Jadi bagaimana
khusyuk itu tidak hanya sekedar dalam ibadah yang sifatnya mahdhah atau ibadah yang sifatnya ritualitas. Tapi kegiatan aktivitas sehari-hari pun juga harus khusyuk. Atau dalam hal ini mungkin konsentrasi, pemirsa. Dalam hal ini mungkin lebih tepatnya bukan khusyuk, tapi konsentrasi. Ya, konsentrasi, khusyuk. Mau belajar khusyuk. Mau tidur khusyuk. Tidur pun perlu konsentrasi, pemirsa. Tidur saja pun perlu khusyuk supaya nyenyak. Nggak bisa mau tidur nyenyak, nggak khusyuk. Mau tidur nyenyak, nggak khusyuk gara-gara denger suara musik keras, suara orang ngomong, kemudian mau tidur dengar suara TV, suara musik, suara HP. Kalau tidur tuh tidur khusyuk. Tidur yang nyenyak tuh adalah tidur yang khusyuk, tidur yang penuh, yang pakai konsentrasi, pemirsa. Nggak cuma aktivitas seperti belajar, bekerja, berolahraga, ya kan, yang membutuhkan konsentrasi, atau mungkin baca buku, baca koran, nonton televisi, melihat internet, main handphone, menggunakan handphone. Itu saja perlu konsentrasi. Tidur pun perlu konsentrasi, pemirsa. Tidur saja pun perlu khusyuk. Supaya tidurnya itu nyenyak, pemirsa. Kalau pemirsa tidurnya nggak nyenyak, berarti tidurnya nggak khusyuk dan ada beban yang ada di dalam pikiran dan hati pemirsa yang menghambat kekhusyukan dalam tindak tersebut. Maka daripada itu, pemirsa, saya ingin memberikan satu hanya ingin mengingatkan, khusyuk itu bukan hanya dalam ibadah mahdhah atau ibadah yang sifatnya ritual. Tapi khusyuk itu juga perlu dalam kehidupan sehari-hari. Menjiwai kekhusyukan, membudayakan khusyuk. Itu penting kalau kita pengen jadi orang yang benar-benar profesional, orang yang benar-benar bertanggung jawab, dan orang yang bisa dipercaya dan dapat diandalkan. Dan bisa melakukan hal apapun, itu juga perlu khusyuk, atau dalam hal ini adalah konsentrasi. Gitu. Baiklah pemirsa, inilah Faith Ramadan edisi kuliah subuh saya akhiri sampai di sini, dan saya akhiri dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, nyenyakkanlah tidur kami ini, ya Allah. Jangan kau biarkan kami semua tidur dalam keadaan yang tidak khusyuk. Jangan kau biarkan tidur kami semuanya terganggu oleh beban-beban persoalan demi persoalan yang pelik dalam kehidupan ini. Yang nantinya justru akan merugikan kami sendiri, ya Allah. Nanti kami tidur ngawang-ngawang jadi sakit, ya Allah, tidak sehat, tidak semangat dalam menjalankan aktivitas dan ibadah. Maka daripada itu, ya Allah, minyakkanlah tidur kami, ya Allah. Bersihkanlah pikiran dan hati kami. Singkirkanlah dari hati dan pikiran kami beban-beban, masalah-masalah hidup yang berat, ya Allah. Agar kami bisa tidur dengan nyenyak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami adalah orang-orang yang pandai menjiwai khusyuk, dan tidak hanya dalam ibadah yang ritual kepadamu, ya Allah, yaitu salat, baca Quran, dan zikrullah, ya, dan juga puasa di bulan Ramadan, ya Allah. Tapi juga jadikanlah kami orang-orang yang khusyuk dalam kegiatan kami sehari-hari. Maka jadikanlah kami orang yang bekerja, beraktivitas, dan belajar dengan khusyuk dan penuh dengan konsentrasi dan fokus yang tinggi demi mendapatkan kebahagiaan tak hanya di dunia tapi juga di akhirat, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe channel YouTube saya, James Clutch Macros Child, dan besok insyaallah akan ada
promosi lagi event meet and greet Hanura di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 19 Juni 2016, H-10 besok. Sekarang H-11, sekarang besoknya lagi H-10 jelang meet and greet akbar Hanura di Surabaya, Jawa Timur. Oh ya, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Sani Dahie, dan juga subscribe channel YouTube-nya Benazio Putra yang kemarin menikah. Dan saya juga doakan pada saudaraku Benazio Putra yang kemarin menikah, yang waktu itu menikah dengan istrinya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, langgeng hingga kakek nenek, hingga maut memisahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.